Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya di sini tentunya di Astriani Wardana Channel. Oke teman-teman, seperti dengan judul yang kalian lihat, nah di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan YouTube. Nah sebelum kalian terjun ke dunia YouTube, kalian harus tahu banget nih teman-teman, kebijakan-kebijakan apa saja yang telah ditetapkan YouTube dan kalian tidak boleh sama sekali untuk melanggarnya ya. Jadi teman-teman, perlu kalian ketahui, YouTube telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus kita patuhi sebelum kita terjun ke dunia YouTube. Ketika kalian ingin terjun ke dunia YouTube dan menjadi konten kreator ataupun seorang YouTuber, kalian harus patuh mentaati kebijakan-kebijakan ini. Oke, sebelum kita masuk ke video intinya, seperti biasa saya minta dukungan dari kalian. Jangan lupa untuk klik like ya teman-teman, komen di bawah serta klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi updatean terpenting dari channel kami. Simak baik-baik ya teman-teman, berikut ini beberapa aturan umum yang harus kalian patuhi agar kalian terhindar nantinya dari berbagai masalah. Perhatikan semua aturan ini dan tanamkan baik-baik dalam hati. Jangan coba-coba kalian untuk mencari celah, cukup pahami dan taati inti dari ketentuan tersebut teman-teman. Jadi yang pertama, hindari membuat konten yang berbau seksual ataupun ketelanjangan. Kalau perlu jangan kalian buat konten yang seperti itu teman-teman, yang berbau seksual atau ketelanjangan, hindari sekali karena YouTube sangat tidak menganjurkan kalian untuk membuat konten-konten seperti itu. Contohnya teman-teman, klip yang kalian ambil dari berbagai media yang berbau seksual kemudian kalian posting ke channel YouTube kalian, itu sangat tidak boleh ya teman-teman. Ataupun misal contoh lainnya, kalian membuat konten kemudian dengan komedi atau lelucon, mohon maaf ketika kalian memplotrotkan celana teman kalian ataupun dengan yang lainnya, pokoknya yang berbau-bau seksual dan ketelanjangan itu sangat dilarang oleh pihak YouTube teman-teman. Jadi kalian perlu ingat, kalian harus pikir-pikir dulu ketika kalian ingin membuat konten seperti ini, karena nantinya akan ditolak dan tidak akan disetujui oleh pihak YouTube teman-teman ya. Oke, next, untuk kebijakan yang kedua, hindari membuat konten yang merugikan ataupun yang berbahaya. Jadi teman-teman, YouTube tidak mengizinkan kita untuk membuat konten yang nantinya akan merugikan ataupun yang berbahaya, yang nantinya akan mendorong aktivitas yang dapat menimbulkan cedera fisik ataupun kematian teman-teman. Sangat dilarang oleh pihak YouTube. Bahkan YouTube menyarankan kita ketika kita melihat seseorang membuat konten seperti ini, YouTube menyarankan kita untuk melapor ke pihak YouTube teman-teman. Contoh lainnya yaitu dilarang mempertontonkan penggunaan ataupun pembuatan narkoba teman-teman. Kemudian ada juga dilarang mempertontonkan peristiwa kekerasan. Kemudian petunjuk mencuri teman-teman itu juga dilarang, dan masih banyak lagi contoh yang lain yang harus kita hindari ataupun kalian hindari ketika ingin membuat konten. Next, kita masuk ke kebijakan yang ketiga teman-teman. Jadi untuk kebijakan yang ketiga ini, YouTube sangat tidak mengizinkan kita untuk membuat konten yang di dalamnya mengandung ujaran kebencian. Sangat tidak dianjurkan teman-teman. Misal konten yang mempertontonkan menyerukan kekerasan ataupun ujaran kebencian, baik itu ke individual ataupun ke pihak sekelompok ya teman-teman. Contoh di sini kita dilarang untuk mencela atau menghina seperti usia, jenis kelamin, ras, kasta, etnis, disabilitas, agama, dan lain-lainnya. Masih banyak contoh yang lain yang kita dilarang untuk melakukan ujaran kebencian terhadap individual maupun secara berkelompok. Dilarang sekali ya. Jadi YouTube menyarankan ketika kita melihat konten seperti ini, YouTube menyarankan kita untuk melapor ke pihak YouTube teman-teman. Next, kita lanjut. Untuk kebijakan yang kelima ini, YouTube melarang kita untuk melakukan spam metadata yang nantinya akan menyesatkan para pengunjung teman-teman. Spam metadata itu apa sih? Spam metadata yaitu kalian perlu ketahui dulu, untuk metadata itu meliputi apa saja. Untuk metadata itu meliputi judul, thumbnail, kemudian deskripsi, dan tag itu teman-teman. Nah, itu beberapa hal yang meliputi metadata. Nah, di sini kita dilarang untuk membuat spam. Spam yaitu judul dan thumbnail yang tidak sinkron dengan video atau dengan isi video kita ya teman-teman. Kita dilarang sekali untuk melakukan spam karena semua orang benci dengan yang namanya spam.
Jangan karena untuk menaikkan jumlah pengunjung ataupun viewers kalian seenak-enaknya gitu aja melakukan spam metadata yang tidak sinkron dengan isi video kalian, teman-teman. Contoh kecil juga untuk spam video, misal kalian dalam satu hari itu membuat 100 video dan kemudian kalian langsung mempostingnya secara berlebihan, itu sangat dilarang juga dari pihak YouTube ya, teman-teman. Jadi sesuatu yang berlebihan itu sangat tidak dianjurkan juga ya, teman-teman. Contoh juga nih untuk spam metadata thumbnail yang menyesatkan. Nah, misal kalian membuat thumbnail dan judul yang seperti ini, cara mendapatkan subscriber dengan cepat. Nah, untuk cover thumbnailnya dan judulnya kalian cantumkan seperti itu beserta tagnya, begitupun juga dengan isi deskripsinya, demi meyakinkan para pengunjung kalian membuat metadata palsu yang tagnya dengan isi videonya ternyata berbeda. Nah, untuk tagnya cara mendapatkan, maksud saya untuk thumbnailnya cara mendapatkan subscriber dengan cepat, tetapi isi videonya itu bukan yang mengarah ke cara mendapatkan subscriber, tetapi isi videonya yaitu cara memasak, kemudian cara bikin kue dan cara mencukur rambut. Bisa jadi ya, teman-teman. Nah, itu kan nggak lucu, nggak sinkron dengan cover thumbnail dan isi videonya, teman-teman. Nah, itu sangat dilarang sekali oleh YouTube ya, teman-teman. Nah, ada lagi nih teman-teman yang dilarang oleh YouTube, yaitu spam komentar. Spam komentar juga paling tidak diizinkan oleh YouTube ya. Contohnya misal kalian membagikan link video kalian atau link channel YouTube kalian ke dalam komentar, itu sangat dilarang, teman-teman. Kemudian untuk komentar subscribe, menyuruh orang lain untuk mensubscribe channel kalian, itu juga sangat dilarang, teman-teman. Itu spam dan berbahaya sekali. Nah, buat kalian yang sampai sekarang masih sering komentar untuk mengajak saling subscribe, itu jangan ya, mulai sekarang dihentikan, karena nantinya itu akan berdampak bahaya terhadap channel kalian sendiri, teman-teman. Karena support subscribe itu sangat berbahaya. Alangkah baiknya ketika kalian mendapatkan subscribe itu dengan cara alami, tanpa spam komentar ataupun dengan yang lainnya. Nah, kita juga bisa melaporkan orang yang berkomentar tidak sopan di dalam video kita, teman-teman. Bisa kita laporkan ke pihak YouTube ya. Bahkan pihak YouTube juga menyarankan ketika kita melihat orang yang berkomentar tidak sopan ataupun spam yang dianggap spam, itu kita bisa laporkan, teman-teman. Nah, buat kalian juga yang sering komentar yang identik dengan jumlah banyak yang tidak ditargetkan ataupun komentar yang tidak jelas gitu, itu kalian juga dianggap spam loh. Hati-hati. Jadi pastiin kalian untuk berkomentar secara sopan. Cukup satu komentarnya, nggak usah diulang-ulangi. Nanti ketika kalian melakukan hal seperti itu maka akan dianggap spam oleh pihak YouTube, teman-teman. Tapi di sini bukan berarti kita dilarang untuk berbicara, mengajak para penonton atau para pengunjung untuk mengklik like ataupun komentar, baik itu subscribe juga, itu kita tidak dilarang, teman-teman. Ketika kita mengajaknya dengan cara berbicara seperti ini, itu dibolehkan sekali. Beda dengan yang spam komentar tadi, teman-teman ya. Next, kita masuk di pembahasan kebijakan yang terakhir ya, teman-teman, yaitu hak cipta. Nah, teman-teman, berusahalah untuk menghargai hak cipta karya orang lain. Nah, di sini YouTube sangat tidak menganjurkan kita untuk memposting video-video yang bukan hak cipta. Jadi, usahakan kalian posting atau membuat video yang real buatan kalian sendiri dan kalian posting ke channel YouTube kalian. Itu malah lebih baik, teman-teman ya. Daripada kalian harus menjiplak dan mengambil karya orang lain kemudian kalian posting ke channel YouTube kalian, itu akan berbahaya sekali, teman-teman. Karena pastinya kalian tidak mau kan hasil kalian nantinya akan terbagi dengan yang punya klaim hak cipta, teman-teman. Nah, untuk hak cipta di sini itu meliputi track, kemudian cuplikan, kemudian musik, audio. Nah, hati-hati ketika kalian membuat video kemudian kalian memasukkan audio ataupun musik yang memiliki klaim hak cipta, itu jangan sampai kalian lakukan ya, teman-teman. Karena seperti yang saya bilang, penghasilan kalian nantinya bukan masuk di kalian tetapi masuk ke yang punya klaim hak cipta tersebut, teman-teman. Jadi pastinya kalian nggak mau kan? Oke, teman-teman, itulah dia tadi beberapa kebijakan pedoman YouTube yang harus kita taati ketika kita ingin bergabung atau menjadi partner YouTube ya, teman-teman. Jadi perlu kalian perhatikan baik-baik dan tanamkan dalam hati ya. Nah, di sini hal apa saja yang akan terjadi ketika kita melanggar peraturan kebijakan pedoman YouTube?
yaitu YouTube akan menghapus konten di dalam channel kita. Tentunya YouTube akan memberikan email notifikasi terlebih dahulu. Tetapi jika channel kita masih melakukan pelanggaran pertama kali, maka kita akan diberi peringatan tanpa penalti. Dan ketika channel kita sudah melakukan pelanggaran 2 kali, maka akan pihak YouTube akan melakukan peringatan pertama. Tetapi lanjut lagi, ketika channel kita sudah melakukan pelanggaran 3 kali, sebanyak 3 kali, maka channel YouTube kita akan diberhentikan atau akan ditutup oleh pihak YouTube, teman-teman. Kalian nggak mau kan seperti itu? Jadi pastiin kalian taati peraturan pedoman dari YouTube ketika kalian ingin terjun dan bergabung di partner YouTube. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bisa membantu kalian semua. Saya doain buat partner YouTube yang baru bergabung dan pejuang-pejuang monetisasi, YouTuber-YouTuber pemula, semoga di bulan ini atau di tahun ini channel kalian termonetisasi, agar kalian bisa merasakan hasil kerja keras kalian dari YouTube ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, serta klik subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Assalamualaikum.